Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ermelinda Jemira, nomor regis 331181111. Saya merupakan mahasiswi semester 7 program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Di sini saya akan membahas salah satu topik dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yaitu analisis laporan kinerja keuangan. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang analisis laporan kinerja keuangan. Apa sih definisi kinerja keuangan itu? Kinerja keuangan adalah gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan tersebut. Tujuan analisis laporan. Teman-teman, pada dasarnya, tujuan utama analisis laporan keuangan itu digunakan sebagai alat barometer untuk posisi keuangan di masa yang akan datang, meninjau kondisi perusahaan saat ini, permasalahan dalam manajemen, operasional maupun keuangan, serta merupakan alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. Di sini kita akan melihat 8 pandangan Hanafi dan Halim tentang tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama itu investasi saham. Analisis ini digunakan sebagai bahan pertimbangan apakah saham perusahaan tersebut layak dibeli atau tidak. Yang kedua, pemberian kredit. Analisis ini dapat memberikan informasi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman yang diberikan beserta bunga yang berkaitan dengan pinjaman tersebut. Yang ketiga, kesehatan pemasok atau supplier. Sebelum melakukan kerjasama dengan supplier, perusahaan akan menganalisis kondisi keuangan, profitabilitas perusahaan pemasok, serta kemampuan dalam menghasilkan kas dan kemampuan dalam membayar kewajibannya. Yang keempat, kesehatan pelanggan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui informasi mengenai kemampuan pelanggan memenuhi jangka pendeknya. Yang kelima, kesehatan pelanggan ditinjau dari karyawan. Analisis ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan yang akan dimasuki tersebut mempunyai prospek keuangan yang bagus. Yang keenam, analisis internal. Analisis internal ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan perkembangan perusahaan agar pihak internal perusahaan seperti pihak manajemen dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perencanaan atau untuk mengevaluasi perubahan strategi. Yang ketujuh, analisis pesaing. Analisis laporan keuangan juga dapat menggambarkan kondisi keuangan pesaing yang dapat dianalisis oleh perusahaan untuk menentukan kekuatan keuangan pesaing. Yang kedelapan, penilaian kerusakan. Analisis ini dapat digunakan untuk menentukan besarnya kerusakan yang dialami oleh perusahaan. Yang berikut, analisis varians. Analisis varians atau variance analysis merupakan proses analisis atau penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi yang besar atau jumlahnya dapat diukur dengan membandingkan angka-angka yang telah dianggarkan terhadap realisasi, baik yang menyangkut penjualan atau pendapatan maupun beban. Kerangka analisis yang digunakan dalam analisis varians. Ada beberapa kerangka dalam analisis varians ya teman-teman. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Yang kedua, merinci varians laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci tersebut. Yang ketiga, fokus pada dampak laba dari variansi dalam setiap faktor penyebab. Yang keempat,
mencoba menghitung dampak yang spesifik. Yang kelima, menambahkan kompleksitas secara bertahap, lapis per lapis, dimulai dari tingkah akal sehat yang paling mendasar. Yang berikut, menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru dibuat tidak dijustifikasi dengan tambahan wawasan mengenai faktor-faktor penyebab yang mendasari varian laba secara keseluruhan. Menghitung varians. Cara menghitung varians teman-teman dibedakan menjadi dua. Yang pertama, varian pendapatan, yang kedua, varian beban. Dalam varian pendapatan dibagi lagi menjadi beberapa bagian, seperti varians harga penjualan, varians bauran dan volume, varians bauran, varians volume, analisis pendapatan lainnya, penetrasi pasar, dan volume lainnya. Varians beban dibedakan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Di sini kita akan melihat rumus untuk menghitung varian pendapatan. Yang pertama, varians harga penjualan. Rumusnya, mengalihkan selisih antara harga aktual dan harga standar dengan volume aktual. Yang kedua, varian bauran dan volume. Rumusnya, volume aktual dikurangi volume anggaran dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Yang ketiga, varians bauran. Rumusnya, total volume penjualan aktual dikali anggaran proporsi dikurangi volume penjualan aktual dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Yang keempat, varians volume. Rumusnya adalah total volume penjualan aktual dikali presentasi anggaran dikurangi anggaran penjualan dikali kontribusi anggaran per unit. Yang keenam, analisis pendapatan lainnya. Yang ketujuh, penetrasi pasar dan volume industri. Rumus varian pangsa pasar ini, penjualan aktual dikurangi volume industri dikali penetrasi pasar yang dianggarkan dikali kontribusi anggaran per unit. Tadi varians beban dibedakan menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama, biaya tetap. Varians antara biaya tetap dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan biaya-biaya ini tidak dipengaruhi oleh volume penjualan maupun volume produksi. Yang kedua, biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Biaya produksi yang dianggarkan harus disesuaikan dengan volume produksi aktual. Volume yang digunakan untuk menyesuaikan beban produk variabel yang dianggarkan adalah volume produksi, bukan volume penjualan yang digunakan dalam menentukan varians pendapatan. Yang berikut, variansi dalam praktik. Variansi dalam praktik ini ada 6 ya teman-teman. Yang pertama, periode waktu dari perbandingan. Perbandingan untuk 1 tahun tertentu sampai dengan tanggal tertentu tidak terlalu dipengaruhi oleh penyimpangan kontemporer yang mungkin terlihat aneh. Yang kedua, fokus pada margin kotor. Margin kotor itu sendiri adalah selisih antara harga jual sesungguhnya dengan biaya produksi standar. Yang ketiga, standar evaluasi. Dalam standar evaluasi terdiri dari 3 jenis standar. Yang pertama, standar historis. Yang kedua, standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dan yang ketiga, standar eksternal. Yang keempat, sistem biaya penuh. Jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh, baik biaya overhead variabel maupun tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Yang kelima, jumlah rincian. Varians pendapatan dianalisis pada beberapa tingkatan pertama secara total. Kemudian, berdasarkan volume, bauran, dan harga, menganalisis varians volume dan bauran berdasarkan volume industri dan pangsa pasar. Yang keenam, biaya teknik dan biaya diskresioner. Varians yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biayanya, maka semakin baik kinerjanya. Keterbatasan analisis varians. Keterbatasan yang terjadi pada analisis laporan kinerja keuangan ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama, walaupun analisis ini mengidentifikasikan di mana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan berkenaan dengan itu. Yang kedua, manajer mengandalkan penilaian dalam memutuskan varians apa yang signifikan. Yang ketiga, ketika laporan menjadi lebih terintegrasi, para manajer menjadi semakin bergantung pada penjelasan-penjelasan dan prediksi yang menyertainya. Yang keempat, ketika laporan menjadi lebih terintegrasi, varians yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Yang kelima, laporan varians hanya menunjukkan apa yang telah terjadi dan tidak menunjukkan dampak masa depan dari tindakan-tindakan yang telah diambil oleh manajer. Tindakan manajemen. Yang pertama, laba periodik seharusnya relatif stabil. Apabila terjadi perubahan yang cukup signifikan, harus segera diinformasikan melalui media-media pembantu sehingga manajer senior dapat bertindak sebelum menerima laporan formal. Yang kedua, memberi dorongan kepada manajer untuk segera melakukan tindakan koreksi dari inisiatifnya sendiri. Yang ketiga, prinsip utama analisis laporan keuangan formal. Laporan laba bulanan tidak boleh berisi hal-hal yang tak terduga. Yang keempat, laporan formal merupakan penegasan dari laporan informal, seperti via fax, telepon, email, atau tatap muka. Yang kelima, manfaat laporan formal adalah menekan bawahan untuk melakukan tindakan koreksi atas inisiatifnya sendiri. Terima kasih teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share. Tiba-tiba.